dua. Happy Sunday semuanya. Masa udah mau tahun baru gini gak ada semangat-semangatnya sih? Ulang ya, sekali lagi yang kenceng. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Nah betul tuh Jess, kan udah mau tahun baru sama mau Natal kan. Dan pastinya bakalan buat baju baru kan. Jadi aku mau ngajak kalian buat yang masih duduk di belakang buat bisa maju ke depan dan mengisi bangku yang masih kosong di depan. Ayo maju. Yuk maju yuk. Sama HP-nya jangan lupa di silent ya. Biar pas kita ibadah fokus kita gak keganggu nih. Betul itu. Teman-teman, seperti yang kalian udah ketahui, kita sudah memasuki bulan Natal, di mana kita akan segera menyambut hari kelahiran Tuhan kita, Sang Penebus dan Penyelamat. Maka dari itu, aku mau mengajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri untuk menyambut Sang Firman dengan menyanyikan Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Perkebaktian remaja pada saat ini dapat berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman, di sini aku mau mengingatkan kita kembali atas pengorbanan Tuhan kita yang turun ke bumi dalam wujud manusia dan mati di kayu salib untuk kita. Namun, ia telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Sebenarnya kita itu tidak layak akan kasih dan pengorbanan Tuhan kepada kita. Tapi Tuhan akan selalu selama-lamanya dapat dan layak untuk mendapatkan kasih dan kehidupan kita dan penyembahan kita sama ini. Thank you Lord, worthy is the Lamb. Thank you for
puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Teman-teman, sama Bapak hari ini aku mau ngajak kita buat flashback sebentar tentang apa saja sih perbuatan yang menurut teman-teman itu sudah kalian lakukan, tapi ternyata itu tuh tanpa sadar melukai hati Tuhan. Aku mau ngajak kita semua untuk bisa menyisihkan waktu kita sebentar untuk bisa menundukkan kepala kita dan menutup mata kita. Lalu kita mengingat akan perbuatan yang mau kita akui di hadapan Tuhan. Aku mau ngajak kita untuk bisa meresponi panggilan Tuhan ini yang sungguh lembut ini. Oh Tuhan Yesus, dengar doaku. Di dalam sakitku, aku harap pertolonganmu. Oh Tuhan Yesus, aku dalam sujud. Topanglah kakiku pada jalanmu. Coba kita bayangkan kalau sekarang di hadapan kita itu ada Tuhan berdiri di sana. Ia memegang pundak kita sambil mendengarkan kita mengakui segala kesalahan kita yang mungkin belum sempat kita sampaikan ke Tuhan. Bayangkan Tuhan sedang berkata seperti ini kepada kita. Jujurlah kepadaku anakku, apapun yang akan kamu akui di hadapanku, aku akan tetap mengasihimu. Di sepanjang hari ku menantimu, berapa lama lagi harus mengeluh, jauhkan daripadaku segala duka dan derita. Hanya di Kau Yesus pengharapanku, di dalam pergumulan Kau penolongku. Hendak ku nyanyikan pujian bagimu, Tuhan. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal dengan hati yang sungguh. Oh Tuhan Yesus, dengar doaku. Di dalam sakitku, aku
Bapak, sungguh Engkau telah mendengarkan doa dan keluh kesah dari tiap anak-anak-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, kami ingin meminta maaf atas perbuatan yang telah kami perbuat, yang kiranya sengaja ataupun tidak disengaja, dan malah membuat Engkau kecewa ya Bapak. Tuhan, sungguh kami di sini ingin meminta pengampunan dan belas kasih-Mu. Hanya kepada Engkau lah kami dapat berseru dan berkeluh kesah kepadamu saja. Dalam nama Tuhanmu kami telah berdoa. Amin. Ayat berita anugerah hari ini diambil dari Roma 5 ayat 8-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Dengan badannya setiap kita yang ada di sini, tahukah kalian kalau kita sini sudah ditebus oleh Tuhan? Dan ini merupakan panggilan dari Tuhan untuk kita sama-sama dapat memberitakan Injil-Nya. So, mari kita dapat merespon panggilan Tuhan ini dengan memusatkan hati dan pikiran kita kepada panggilannya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan pancinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. For God's Glory, untuk kemuliaan Tuhan. Itu tema kita pada hari ini yang bakal dibawain sama Koniko. Penasaran gak sih tentang apa tuh temanya hari ini? Kalau aku sih penasaran sih. Kalau kamu gimana, Jess? Kan kalau aku itu untuk kemuliaan Tuhan, kira-kira emang yang kita lakuin sekarang itu belum cukup ya untuk kemuliaan Tuhan? Memang apa aja sih yang harus kita lakuin buat dapat kemuliaan Tuhan itu? Menurut kamu gimana? Sebenarnya aku juga belum paham sih, Ci. Kayaknya aku juga perlu dengerin firman-Nya dulu deh. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku mau ajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan meresponi panggilan Tuhan yang sungguh lembut ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Tuhan telah memanggil kami. Tuhan telah memperkenalkan diri-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami rindu ya Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Suara yang lembut, yang menguatkan kami, yang menegur kami ketika kami salah ya Tuhan. Biarlah suara-Mu itu terus kami dengar, dan biarlah Tuhan yang menolong kami, sehingga kami pun dapat mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami, biarlah Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman semua. Puji Tuhan udah ada 5.000 orang ya. Teman-teman, kita sama-sama akan merenungkan tentang Yohanes Pembaptis. Mari kita sama-sama buka Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6. Sebentar. Sudah? Kita baca secara bergantian ya. Nanti dari saya ayat pertama, terus nanti teman-teman ayat kedua, terus kita secara bergantian. Lukas pasal 3 ayat yang pertama. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata. Ya, ini yang akan sama-sama kita renungkan bersama-sama. Nah, teman-teman, saya mau ngajak lihat kira-kira, sebentar ya, mesti di-on-in dulu. Nah, kira-kira ini gambar apa? Chinese New Year, Imlek. Ada yang tahu kapan? Januari ya. Bentar lagi Januari. Bentar lagi Imlekan. Kalau misalkan Imlekan biasanya kita bakal ngapain? Angpau, makan-makan, terus beli baju baru. Terus beli kue-kue, kayak di gambar ada kue, ada buah. Kita melakukan ini karena kita tahu Imlek itu adalah hari yang penting bagi kita. Betul nggak? Kita pasti akan mempersiapkannya dengan sebaik mungkin gitu. Kita akan mendekor rumah kita akan menyajikan berbagai makanan dan sebagainya. Jadi karena kita tahu ini penting, kita pasti akan mempersiapkannya. Begitu juga akhir-akhir ini kita akan mengadakan Natal, benar gak? Kita mempersiapkan semuanya, kita latihan, kita dekor dan sebagainya. Kita pasti akan mempersiapkan karena itu adalah hal yang penting, peristiwa yang penting. Dan kedatangan Tuhan juga merupakan hal yang penting gitu. Peristiwa yang penting untuk kita semua. Karena ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, nanti kita pasti akan bertatap muka dengan Yesus.
Bagi sebagian orang gitu ya, kebanyakan kedatangan Tuhan itu digambarkan sebagai hal yang menyeramkan. Makanya kalau misalkan kita nonton tentang hari kiamat, maka gambar atau posternya pasti adalah meteor. Terus kalau enggak tsunami. Biasa tuh orang membayangkan hari datang yang kedua kali Tuhan Yesus datang digambarkan dengan yang seram-seram gitu. Tapi bagi kita teman-teman, orang-orang Kristen, kedatangan Tuhan Yesus adalah kedatangan yang mendatangkan sukacita. Jadi ini peristiwa yang penting, peristiwa yang berharga, karena nanti kita akan bersama-sama dengan Yesus tatap muka gitu. Kita akan ada di langit dan bumi yang baru. Jadi ketika kita melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah penting, berarti dengan kata lain kita pun harus mempersiapkannya. Kita nggak boleh diem-diem aja. Padahal kita tahu itu penting. Kita tuh seperti harusnya sama kayak kita mengadakan Imlek dan sebagainya gitu. Kita harus mempersiapkan dengan baik kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita mempersiapkan peristiwa yang penting. Nah, ketika Yesus datang yang pertama kali, ada juga orang yang mempersiapkannya. Yang tadi kita baca itu adalah Yohanes Pembaptis. Ketika ngomongin Yohanes Pembaptis, teman-teman, ada yang tahu nggak bapaknya siapa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Depannya Z. Iya, Zakaria. Ibunya? Elizabeth. Ada yang tahu nggak ceritanya? Jadi ceritanya adalah waktu itu malaikat tuh datang gitu. Datang kepada mereka dan mengatakan bahwa mereka akan melahirkan seorang anak yang akan mempersiapkan jalannya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mempersiapkan segalanya, Tuhan sudah merancangkan juga segalanya melalui Elizabeth dan Zakaria. Dan terlebih khusus dari Yohanes Pembaptis. Nah, yang menariknya adalah ketika Allah memanggil Yohanes, Allah tuh sudah mempersiapkannya bahkan dari perjanjian lama gitu. Jadi dari ratusan tahun yang lalu Allah sudah mempersiapkannya. Makanya kalau kita lihat di Yesaya, kita akan menemukan juga ada orang yang berseru-seru. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali dipersiapkan sedemikian rupa. Bertahun-tahun, beratus-ratus tahun disiapkan oleh Tuhan. Dan ketika Yohanes Pembaptis ini mengenali panggilannya, dia pun menyadari dan melakukannya. Kadang-kadang teman-teman, kita tuh kayak gini, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi terkadang kita nggak melakukannya. Contohnya misalkan gini, kita tahu nggak sih nyontek itu dosa? Tahu gitu ya. Kita tahu gitu ya kalau misalkan mencuri itu juga dosa gitu. Tapi apa yang kita lakukan biasanya? Tetap aja gitu dilakuin, tetap aja nyontek, tetap aja mencuri. Padahal kita tahu itu dosa. Kita tahu Tuhan memanggil kita, tapi kita nggak melakukan panggilan itu. Nah, disinilah yang kita mau sama-sama belajar dari Yohanes. Dia nggak cuma tahu, tapi dia melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dia tahu panggilannya dan dia mengerjakan panggilan itu. Dan teman-teman, yang menariknya adalah sebenarnya kita pun juga dipanggil gitu. Dipanggil untuk mempersiapkan kedatangannya Tuhan yang kedua kali. Kalau misalkan Yohanes mempersiapkan kedatangan yang pertama kali, kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Meskipun nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang, meskipun kita nggak bisa pastiin, tapi kita harus mempersiapkannya dan Tuhan itu memanggil kita. Pertanyaannya adalah gini, kenapa sih kita harus mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Ada yang mau jawab? Kenapa sih kita harus gitu ya, kita harus mempersiapkannya? Kalau nggak ada yang jawab berarti
Saya tanya Cigres, kan minggu lalu kan dikhotbahinnya kan tentang itu kan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan juga. Ada yang tahu? Kayaknya lupa Cigres khotbah apa minggu lalu ya. Nah, saya kasih ilustrasi satu. Ada gambar kayak gini. Tahu ini siapa? Yang sebelah kiri siapa? Paus Fransiskus. Kalau yang sebelah kanannya itu adalah Prabowo dengan Xi Jinping, ya, presiden. Nah, pertanyaannya gini, ketika mereka datang, mereka disambut gak? Disambut dengan begitu meriah. Kenapa disambut? Ayo. Karena orang penting. Betul, orang penting. Karena mereka petinggi-petinggi gitu. Mereka adalah presiden. Paus Fransiskus itu kan presidennya uskup-uskup gitu. Paling tinggi. Jadi ketika orang menyadari gitu, ada orang yang penting datang, pasti akan dipersiapkan sedemikian rupa. Pasti akan disambut dengan begitu luar biasa gitu. Dipersiapkan berhari-hari, berbulan-bulan untuk kedatangannya. Dan teman-teman, Yesus itu tuh lebih daripada mereka. Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Bayangin aja, presiden yang raja di Indonesia aja disambut dengan begitu luar biasa. Bagaimana dengan Tuhan Yesus, raja yang di atas segala raja? Oleh karena itu kita harus menyambutnya gitu ya, menyambut kedatangan raja kita, raja yang luar biasa, raja yang benar. Kita harus menyambutnya. Sama seperti kita juga menyambut orang-orang penting juga. Karena Yesus adalah yang paling penting dan terpenting. Pertanyaan selanjutnya kayak gini. Gimana sih cara mempersiapkannya? Kalau misalkan kedatangan presiden pasti disiapkan adalah karpet merah. Kadang ada juga marching band dan sebagainya. Kalau misalkan Tuhan Yesus datang, kira-kira persiapannya ngapain sih? Apalagi kita tahu ya, kita sedang ada di dalam masa Advent. Kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Nah, hal yang dilakukan Yohanes di dalam hal yang kita baca tadi, renungan yang kita sama-sama akan renungkan, ada 3 hal. Dia itu mempersiapkannya dengan cara menyerukan pertobatan, menyerukan tentang memberi diri dibaptis, dan yang ketiga adalah tentang menyerukan Allah mengampuni. Jadi 3 hal ini sebenarnya yang kita juga dapat kita lakukan. Kita menyerukan pertobatan, kita menyerukan tentang memberi diri baptis, dan yang terakhir adalah kita menyerukan Allah mengampuni. Pertanyaan gini teman-teman, kenapa sih ketiga ini yang diserukan gitu? Kenapa enggak yang lainnya aja? Kan banyak. Tapi kenapa sih 3 poin penting ini yang dilakukan oleh Yohanes? Nah, saya mau tanya ke kita semua, ada ingat gak Yohanes 3 ayat 16 bunyinya kayak gimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul sekali teman-teman. Jadi ini ayatnya kayak gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kalau teman-teman lihat awal-awalnya, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Kenapa sih Allah mau mengaruniakan anak yang tunggal? Jawabannya adalah karena kasih Allah. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang kedatangan Yesus, pasti kita ngomongin tentang kasihnya Allah. Kasih Allah kepada dunia. Karena Allah mengasihi dunia yang berdosa, Ia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia mau memberikan pengampunan gitu. Jadi di dalam mempersiapkan ini, ketika kita ngomongin tentang kedatangan Tuhan, kita pasti ngomongin tentang kasihnya Allah.
pengampunan dari Allah kepada orang-orang berdosa. Kenapa sih kita harus kasih tahu ini? Nah teman-teman, saya tuh bayangkan gitu ya. Saya tuh pegang satu botol. Oke, saya contohin aja ya. Coba bayangkan botol ini dikasih pasir gitu ya. Dikasih pasir sampai setengah. Sudah bayangkan? Nah terus itu anggap aja pasir itu adalah kotoran-kotoran. Dan air bersih itu adalah kebaikan kita gitu ya. Misalkan ada pasir di dalam botol kita, terus kita tuangin air. Kira-kira pasirnya masih ada atau enggak? Masih ada gitu. Nah sebenarnya itulah gambaran diri kita. Sekalipun kita berbuat baik, kita tuangin air, tapi tetap ada pasir dalam hidup kita. Tetap ada dosa dalam hidup kita. Jadi dengan kata lain teman-teman, sekalipun teman-teman berbuat baik, tapi perbuatan baik teman-teman tidak akan menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya Yesus. Yesus yang memberikan pengampunan dosa, yang akan mengeluarkan pasir-pasir sehingga kita pun menjadi bersih. Kalau misalkan tanpa Yesus, ya kita seperti botol yang terisi dengan pasir. Sebanyak apapun airnya, ya tetap akan ada pasir gitu. Tetap akan ada dosa. Dan kita tahu kalau misalkan ngomongin tentang surga, ngomongin tentang Allah, pasti kita akan ngomongin tentang kesempurnaan. Tidak ada dosa, tidak ada celah. Jadi nggak mungkin dengan perbuatan baik kita. Hanya Yesus saja yang mampu menolong. Oleh karena itu makanya Tuhan datang ke dunia supaya kita yang adalah orang berdosa ini bisa sama-sama dengan Allah dengan ada pengampunan dosa. Yang kedua, di dalam ayat ini orang yang mendapatkan manfaatnya kira-kira orang yang seperti apa? Orang percaya atau orang yang tidak percaya? Orang yang percaya. Jadi teman-teman, ketika Allah datang ke dunia, betul Tuhan tuh memberikan anaknya, Tuhan memberikan pengampunan. Tapi ingat di ayat ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi dengan kata lain teman-teman, orang yang menerima manfaat atau orang yang menerima kasih karunia supaya beroleh hidup yang kekal adalah orang-orang yang percaya. Jadi manfaat dari keselamatan itu dirasakan oleh orang-orang yang percaya. Kalau misalkan nggak percaya, ya balik lagi, tidak akan mendapatkan manfaat dari keselamatan, yaitu beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika Allah menawarkan dirinya, ketika Allah datang ke dunia, ada tindakan juga kita untuk percaya. Kita percaya akan Tuhan yang menyelamatkan. Dan itulah yang membuat kita itu merasakan keselamatan dari Allah. Dan kepercayaan ini teman-teman kita bisa wujudkan di dalam sakramen baptisan. Ketika kita memberi diri dibaptis, kita memberi diri juga untuk benar-benar percaya pada Tuhan. Kita menyatakan dengan mulut kita, kita menyatakan dengan hati kita bahwa Tuhan Yesuslah juru selamatku. Tuhan Yesus yang menjadi penolongku, bukan yang lain. Jadi selain memberikan Allah pengampunan, kita pun juga perlu untuk percaya. Kita mengatakan Yesuslah juru selamatku di dalam mulut dan hatiku. Dan yang terakhir teman-teman, ketika ngomongin percaya, pasti akan ngomongin tentang buahnya. Kalau misalkan ada orang yang bilang kayak gini, aku mencintai Tuhan, tapi aku membohongi teman-temanku. Kira-kira benar percaya Tuhan atau enggak? Perlu ditanyakan gitu ya. Kalau misalkan kita
baca di Alkitab bahkan tegas banget dibilang pendusta gitu. Aku mengasihi Allah tapi teman-temanku aja nggak aku kasihi, itu sama dengan pendusta. Jadi teman-teman, ketika ngomongin tentang percaya pasti ada buahnya. Oleh karena itu butuh juga untuk pertobatan. Tidak cuma sekedar di dalam mulut, tidak cuma di dalam sekedar hati, tapi di dalam tindakan kita itu perlu untuk meninggalkan dosa dan ikut Tuhan. Jadi 3 hal ini yang kita serukan. Kita serukan pengampunan, kita serukan tentang perlu percaya, dan kita serukan tentang pertobatan. Karena itu adalah buah dari iman kita. Namun seringkali kita bilangnya kan kayak gini kan. Kan Yohanes Pembaptis itu kan orang luar biasa, bayangin aja. Dia mau loh sampai rela tinggal di gurun. Makanannya itu cuman belalang dan madu. Dia kan luar biasa. Sedangkan aku adalah masih remaja kok. Mana bisa kayak gitu? Mana bisa kayak Yohanes Pembaptis? Apalagi disuruh serukan tiga yang tadi gitu. Serukan tentang pengampunan, serukan tentang diri dibaptis, serukan tentang pertobatan. Gak bisa aku kok. Nah teman-teman, seringkali kita mikirnya yang luar biasa gitu. Tapi sebenarnya ketika kita mempersiapkan jalannya Tuhan, kita bisa loh mempersiapkannya dengan cara yang sederhana. Contohnya kayak gini. Nah ini tahu ini acara apa? Apa ya? Acara apa? Natal. Ini bukan pesan sponsor dari panitia Natal ya. Nah jadi kita bisa loh ngajak teman-teman kita. Mungkin kita nggak bisa bilang, hei kamu bertobat. Mungkin kita sulit untuk seperti Yohanes Baptis. Tapi kita bisa ngajak teman-teman kita untuk kita bisa memperkenalkan Tuhan loh kepada mereka. Kita bisa mengajak teman-teman kita supaya ikut sehingga mereka pun bisa kenal yang namanya Tuhan. Sehingga mereka bisa tahu, ada loh Tuhan Yesus yang datang ke dunia, yang mau untuk menyelamatkan kita. Ada loh Tuhan yang mau datang untuk mengasihi kita. Simple teman-teman, cuman ngajak. Ketika kita ngajak, kita bisa memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Dan menariknya teman-teman, di dalam kehidupan saya gitu ya, saya pun juga karena kenal Tuhan karena diajak gitu. Mungkin dulu memang saya ikut sekolah minggu di Chandrajaya, sempat juga remaja di sini, tapi di pertengahan saya itu pernah ngilang dari gereja gitu. Dan saya balik karena ada Koko Cici yang ngajak untuk ikut camp remaja waktu itu. Sehingga saya ketemu dengan Tuhan dan saya mau menyerahkan diri saya menjadi hamba Tuhan. Jadi hal simple tapi itu bagian dari dalam kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita mengajak teman-teman kita. Dan kita ajak ke Natal ini. Di tanggal berapa? Jam berapa? Iya. Jadi kita ajak teman-teman ya. Jadi ada 3 cara. Pertama kayak ini, teman-teman harus ingat. Pertama adalah ada 3M. M pertama mendoakan. Jadi ketika kita mau ngajak teman kita, kita doakan dulu. Kalau misalkan besok mau ngajak, kita doain. Misalkan saya kemarin tuh minta tolong Fernandes gitu untuk ngajak temannya. Ya doakan siapa yang mau diajak. Setelah itu M yang kedua adalah membangun relasi. Sulit kalau misalkan kita cuma doain, oke saya mau doain, mau ajak dia tapi kita nggak bangun relasi gitu. Selain kita mendoakan, kita perlu membangun relasi, tanya kabarnya, tanya dan lain-lainnya supaya kita bisa punya relasi. Kalau udah punya relasi, nah M yang ketiga adalah baru mengajak.
Jadi mendoakan, membangun relasi dan mengajak. Jadi simple. Kita memang mungkin sulit untuk seperti Yohanes Pembaptis, tapi kita bisa melakukan 3M ini. Tadi apa aja? Mendoakan, membangun relasi dan mengajak. Dengan hal ini teman-teman, orang-orang lain bisa loh kenal Tuhan. Orang-orang lain juga bisa berubah nanti sama seperti kita. Kita kenal Tuhan, kita berubah, kita bertumbuh bersama-sama. Dan inilah yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita menyerukan tentang kasih-Nya Allah kepada teman-teman kita. Sama seperti Yohanes Pembaptis menyerukan tentang kasih-Nya Allah, sehingga semua orang bisa mengenal tentang Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memanggil kami terlebih dahulu. Terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, di dalam mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali, biarlah Tuhan yang menolong kami sehingga kami pun dapat mengajak teman-teman kami, sehingga teman kami pun dapat mengenal tentang Tuhan sama seperti kami. Biarlah Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus berdoa, untuk mendoakan teman-teman kami. Kemudian Tuhan juga yang menolong kami sehingga kami pun dapat membangun relasi dengan mereka. Dan kami pun dapat mengajak mereka sehingga mereka pun datang. Sehingga mereka pun dapat mengenal tentang Tuhan di acara Natal tersebut. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memakai kami dan mempersiapkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, sebelum itu saya mau ngajak kita semua itu ambil HP. Nah kali ini boleh ambil HP kan ya. Kapan lagi kebaktian bisa buka HP gitu. Tapi jangan buka WhatsApp, jangan buka yang lainnya. Teman-teman pikirin, siapa yang mau teman-teman ajak satu orang aja. Kalau misalkan udah pikirin, nah tulis di notes di HP teman-teman. Tulis di notes, biar kita ingat. Kita mau loh ajak teman kita yang namanya si A, yang namanya si B, siapapun. Teman-teman bisa ingat. Sudah? Sudah belum? Kayaknya banyak nama nih. Panitia Natal catat ya, kayaknya nih mereka lama, kayaknya banyak nama nih ya. Sudah teman-teman? Kalau sudah, saya mau ngajak kita semua mulai kita bisa lakuin dengan cara kita mendoakan teman kita. Kita mau coba ambil waktu pribadi di hadapan Tuhan, kita doain teman kita yang ada di notes yang telah kita tulis. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, inilah nama-nama teman kami Tuhan yang akan kami ajak sehingga mereka dapat mengenal tentang Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan saja yang membukakan hatinya sehingga mereka pun mau untuk menerima ajakan dari kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang membuat mereka dapat sama-sama beribadah di perniagaan dan mereka semakin tahu dan kenal ada juru selamat yang menyelamatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, biar Tuhan yang menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi ingat teman-teman, gak cuma hari ini tapi kita bisa lakuin setiap malam. Setiap malam sebelum tidur kita doain teman kita yang udah kita tulis di HP kita. Jangan di-delete tapi kita terus doakan dan terus ajak.
Dengan bangkit berdiri, dengan sikap tegap, mari kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, surga duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan ampunan dosa, pembangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, sekarang kita mau doa syafaat. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin jalannya ibadah hari ini dari awal hingga pertengahan. Sekarang kami ingin menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati seluruh jajaran pemimpin di Indonesia ini agar mereka bisa dapat bekerja dengan baik dan adil. Kami mau berdoa untuk Natal KR yang akan dilaksanakan tanggal 22 Desember 2024. Kiranya acara Natal tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat menjadi sebuah pengingat akan makna dari kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Kami juga mau berdoa untuk kenaikan kelas yang akan dilaksanakan hari ini Tuhan. Kiranya dapat berjalan dengan lancar dan semua peserta pembinaan dapat naik kelas ataupun lulus semuanya. Terakhir, tidak lupa kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berhalangan untuk hadir, baik yang memiliki pergumulan maupun sakit penyakit. Kiranya Tuhan pimpin mereka untuk melalui semuanya itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang belum dapat amplop boleh angkat tangan. Tim kolektan boleh tolong bantu ya. Sama kita hari ini tuh ada 3 tipe amplop persembahan. Yang pertama ini untuk persembahan mingguan yang biasa kalian pakai. Terus yang ini itu untuk amplop persembahan pembangunan gereja yang akan dibangun di Bandungan. Sama yang ini untuk persembahan Natal buat teman-teman yang mau memberikan persembahan untuk buat Natal bisa dikasih ke amplop yang di sini. Sama buat yang tidak bawa uang cash, teman-teman bisa memberikannya melalui QR Code yang akan ditampilkan di depan atau yang ada di depan tempat teman-teman bisa duduk. Dan aku mau membacakan ayat berita persembahan di sini, yaitu yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan dari apa yang ada padamu, bukan berdasarkan dari apa yang tidak padamu.
Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan kepadamu pada hari ini. Kami tahu ya Tuhan, bahwa persembahan yang dapat kami berikan ini tidak seberapa dibandingkan karunia dan berkat darimu. Namun kiranya persembahan kami tetap berkenan di hadapan-Mu, sehingga dapat digunakan dengan baik untuk membangun pekerjaan tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mempersembahkan ini kepadamu. Amin. Nah, tadi kan kita udah dengerin firman Tuhan ya. Terus tadi aku nanya sama kamu tentang, emang kita belum cukup ya untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan? Kalau menurut aku sih, betul sih kita belum cukup untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan. Terus tadi Koniko juga ceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang dia itu mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali dengan menyerukan tiga yaitu yang pertobatan, memberi diri untuk dibaptis, dan Allah mengampuni. Terus kita tadi Koniko juga udah kasih gambaran melalui botol yang diisi pasir, dan kalaupun mau sebanyak air yang kita tuang juga pasir tetap ada di situ gitu. Nah, kalau menurut pandangan kamu gimana Jess? Perbuatan kita udah cukup belum untuk memuliakan Tuhan? Menurut aku sih selama kita di dunia ini pastinya kita belum cukup untuk memuliakan Tuhan sepenuhnya. Seperti kisah Yohanes tadi, selagi kita menunggu kedatangan Tuhan, kita bisa memenuhi panggilan kita untuk mempersiapkan kedatangannya. Karena kan kedatangan Tuhan itu penting kan, kalau katakan Nika tadi. Misal kita bisa memberitakan Injil, kita bisa ajak teman-teman kita untuk ke ibadah. Contohnya kita bisa nih, kita ajak teman-teman kita untuk ikut Natal KR di 22 Desember nanti. Nah, semoga teman-teman juga bisa terberkati sama firman dari Koniko tadi. Sekarang aku mau ajak kita untuk mengambil tekad pada hari ini dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan
Lukas 3 ayat 6 tadi bilang gini, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Biarlah kita punya kerinduan supaya setiap orang melihat keselamatan daripada Allah dan kita menjadi alatnya. Biarlah teman-teman pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan yang akan berjalan di depan, yang akan memimpin setiap langkah kita semua. Tuhan juga yang akan berjalan di kiri dan kanan kita, sehingga kita pun dapat berjalan lurus di jalan yang benar. Tuhan juga yang akan berjalan di belakang kita, sehingga ketika kita lelah, ketika kita capek, ada Tuhan yang terus memberikan kekuatan, mendorong dan menopang. Tuhan juga yang akan berjalan bersama-sama dengan kita di atas, sehingga setiap apapun yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan dapat melihatnya dengan jelas dan dapat peduli dengan kita. Amin.